Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, halil qalbu yakdzib, apakah hati itu bisa berbohong? Maka jawabannya ada di kitab ini. Karena kadang kata hati pun itu kadang salah, kadang kata hati itu benar. Lalu apakah hati itu bisa berbohong apa tidak? Maka kita baca ibaratnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal ulum allati laysat daruriyatan. I'lam, ketahuilah, annal ulum, sesungguhnya ilmu, allati laysat daruriyatan, yang tidak dihasilkan dengan secara kasat mata. Daruriyatan artinya tidak dengan kasat mata kita dapatkan, tapi butuh perjuangan. Wa innama tahsulu, itu bisa hasil, fil qalbi, di dalam hati, fi ba'dil ahwal, di sebagian keadaan. Artinya kadang kita dapat ilmu tapi tanpa kita belajar. Takhtalifu al-hal fi husuliha, keadaan-keadaannya itu berbeda-beda di dalam mendapatkan ilmu tersebut. Fatarotan, terkadang, tuhjamu alal qalbi, terkadang datang alal qalbi, ke dalam hati, ka'annahu ulqiya fihi, seakan-akan dilemparkan, seperti dilemparkan fi, di dalam hati, min haitsu la yadri, dari sisi seseorang itu tidak mengetahui dari mana datangnya. Wataratan, dan terkadang taktasibu, terkadang butuh perjuangan. Bitoriki al-istidlal, dengan cara istidlal, mencari dalil. Wa ta'allumi, dan belajar. Falladhi yahsulu, adapun ilmu, yahsulu, yang hasil, yang bisa didapatkan, la bitoriqil iktisabi, tanpa berusaha, wahailatid dalil, dan mencari dalil, yusamma ilhaman, maka diberi nama ilham. Walladhi yahsulu bil istidlali, adapun ilmu yang bisa hasil bil istidlal, dengan cara mencari dalil, yusamma i'tibaron, diberi nama i'tibaron, wastibsaron, dan istibsar. Tsummal waqi', adapun ilmu fil qalbi, adapun ilmu yang terjadi fil qalbi, di dalam hati, bighairi hailatin, dengan tanpa mencari dalil, wa ta'allumin, tanpa belajar, wa ijtihadin, dan tanpa berusaha, minal abdi, dari seorang hamba, yang qasimu, itu terbagi. Yang pertama ilama, yang pertama ilmu la yadri al abdu, ilmu yang seorang hamba tidak tahu, annahu kaifa hasala lahu, bagaimana ilmu itu kok bisa hasil, kok bisa tahu, dari mana, wa min aina hasalah, dan dari mana ilmu itu bisa hasil. Tiba-tiba seseorang mengetahui ilmu tapi dia tidak tahu datangnya ilmu itu dari mana. Wa ilama, dan yang kedua adalah ilmu yattali'u ma'ahu ala sabab, seorang hamba itu mengetahui bahwasanya ilmu itu datang ala sabab, karena ada sebab. Alladzi minhu istafada dzalikal ilma, yang mana orang tersebut memang mencari faedah dari ilmu itu, artinya dia memang dalam proses belajar, dia mengetahui dari mana datangnya. Wa huwa, adapun ilmu itu, musyahadatul malikil mulki fil qalbi, adalah pandangan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan fil qalbi, di dalam hati. Artinya ilmu yang tanpa belajar itu adalah
memang titipan dari Allah. Wal awwalu, adapun yang pertama, artinya ilmu yang tanpa proses belajar, akan tetapi seseorang tadi yang memiliki ilmu itu tidak sadar, tidak tahu dari mana datangnya ilmu itu, maka itu yusamma ilhaman, maka itu diberi nama ilham. Wa nafasan firraui, dan ilmu yang diletakkan di dalam hati. Wasani, adapun yang kedua, artinya seseorang itu sadar tahu ilmu itu datangnya dari mana, tapi dia tidak usah belajar. Jadi dia tidak belajar tapi mengetahui ilmu, dia punya ilmu dan dia sadar dan tahu dari mana datangnya ilmu itu. Yusamma, maka diberi nama wahyan, diberi nama wahyu. Wa takhtassu bihi al-anbiya, dan itu hanya khusus untuk para anbiya. Wal awwalu, adapun yang pertama, yakni pertama yang ini, yaitu yang mana hamba itu tidak mengetahui ilmu itu datangnya dari mana, yakhtassu bihi al-auliya, itu adalah kekhususan bagi para wali Allah, wal asfiya, dan orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Artinya orang yang memiliki hati bersih itu mendapatkan ilmu dari Allah langsung, akan tetapi dia tidak sadar, dia tidak tahu ilmu itu datangnya dari mana, tiba-tiba tahu, seperti ilmu ladunni. Walladzi qablahu, adapun ilmu qablahu yang sebelum ilmu ini, yakni ilmu wa huwa al-muktasabu bi tariqil istidlal, yaitu yang dimaksud adalah ilmu yang dengan cara berusaha, dengan cara mencari dalil. Jadi dapat ilmu tapi dengan cara belajar. Yakhtassu bihi al-ulama, maka itu hanya tertentu kepada ulama. Sekarang lah ini jawabannya, apakah hati itu berbohong ataukah tidak. Wa haqiqatul qaul, adapun sebenarnya fihi, di dalam hati, di dalam ilmu, di dalam pembahasan ini, annal qalbah, sesungguhnya hati, musta'iddun, itu disiapkan li antanjaliya fihi haqiqatul haqqi fil asya'i kulliha, disiapkan agar hakikat kebenaran itu tumbuh atau jelas nampak di dalam hati di semua perkara. Artinya sebenarnya hati itu memang disiapkan untuk menerima kebenaran dari semua perkara. Artinya sebenarnya hati itu tidak pernah berbohong. Artinya yang dikatakan hati itu sebenarnya hakikatnya adalah kebenaran. Wa innama, hanya saja, hila bainahu wa bainaha bil asbab al khamsah, akan tetapi ada penghalang di antara hati dengan ilmu tersebut, dengan hakikat kebenaran itu. Dengan sebab apa? Apa yang menghalanginya? Al asbab al khamsah, ada 5 sebab. Allati sabaqah dzikruha, yang sudah kami bahas, kata Imam Al-Ghazali. Yaitu apa? Salah satunya fahiyah kal hijab, yaitu ada penutup, seperti penutup al-musdilul ha'il, yaitu penutup yang menutupi baina mir'atil qalbi, di antara cermin hati, wa bainal lauhil mahfud, dan di antara lauhil mahfud. Artinya hati itu adalah kaca, memiliki seperti kaca. Kemudian lauhil mahfud itu adalah objeknya. Artinya ketika hati itu bersih, maka hati ini bisa menjadi kaca kepada lauhil mahfud. Jadi lauhil mahfud itu nampak di dalam kaca hati tersebut. Alladzi huwa mangkusun, yang mana itu dibentuk bijami ma qadallahu bihi, dengan semua sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang di dalam lauhil mahfud tersebut, semua pekerjaan makhluk itu semuanya ditulis dan ditetapkan di sana semua. Maka kalau hati itu tidak ada penghalangnya, seandainya hati itu tidak ada penghalangnya, maka kita akan mengetahui semua apa yang ada di lauhil mahfud itu. Wa tajalli
haqaiqul ulumi min mir'atil lauhi fi mir'atil qalbi. Nah, maka hakikat ilmu, hakikat pengetahuan itu akan memancar dari pancaran lauhil mahfud, dari cermin lauhil mahfud di dalam cerminnya hati. Artinya sesuatu bentuk yang ada di lauhil mahfud itu akan memancar ke dalam hati. Yudahi intiba'a suratin, yang akan menimbulkan bentuk min mir'atin fi mir'atin tuqabiluha, di kaca, dari kaca akan memancar di dalam kaca yang berhadapan dengannya. Artinya seakan-akan hati kita ini berhadapan dengan cermin hati kita berhadapan dengan cermin lauhil mahfud. Kalau cermin itu bersih, maka hati kita akan melihat apa yang ada di lauhil mahfud. Wal hijabu bainal mar'ataini, adapun penghalangnya, apa nih penghalangnya? Di antara kedua cermin itu, tarotan, terkadang, yuzalu bil yadi, terkadang bisa dihilangkan dengan tangan, wa ukhra, dan dengan yang lainnya, yazulu, bisa wa ukhra, dan yang lain, yazulu, bisa hilang bihububir rih, dengan cuman dengan hembusan angin saja sudah hilang penghalangnya itu. Tuharrikuhu, yang menggerakkan penghalang tersebut. Artinya mungkin yang bisa kami simpulkan adalah sebenarnya hati itu tidak pernah bohong, karena sebagaimana dalil di sini, li annal qalbah, sesungguhnya hati itu musta'addun, disiapkan li antanjaliya fihi haqiqatul haq, disiapkan untuk menerima kebenaran di semua segala sesuatu. Sebenarnya hakikat hati itu jujur, akan tetapi ketika hati itu salah, itu karena ada penyebab yang menghalangi antara kebenaran dengan hati tersebut, sehingga hati tersebut tidak bisa melihat terhadap kebenaran. Dan itu seperti mungkin maksiat kita, kotornya hati kita. Maka karena diibaratkan tadi hati itu seperti cermin yang objeknya adalah lauhil mahfud. Kalau cermin itu kotor, maka otomatis tidak akan bisa melihat secara sempurna kepada objeknya, yaitu lauhil mahfud. Dan inti dari jawaban ini adalah hati itu sebenarnya tidak berbohong, akan tetapi terkadang ada sesuatu yang menghalangi hati dengan kebenaran.